Beberapa hari terakhir Kota Pontianak mulai diselimuti kabut asap dan debu kebakaran hutan dan lahan. Bahkan akibat dari asap tersebut juga mengganggu berbagai aktivitas seperti adanya pelaksanaan proses belajar mengajar secara daring. Tak hanya itu saja, kualitas udara juga di waktu-waktu tertentu masuk kepada kategori tak sehat, bahkan berbahaya. Lebih lengkapnya terkait informasi ini, kita telah tersambung dengan rekan Teddy Yahya, wartawan Tribun Pontianak. Rekan Teddy Yahya, silakan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Ya beberapa hari ini Kota Pontianak memang sudah tampak diselimuti kabut asap ya sahabat Tribuners yang diakibatkan dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Barat. Ya, di mana diketahui adanya kebakaran hutan dan lahan ini mengakibatkan asap dan asap ini juga beberapa waktu lalu dari hasil data yang kami dapatkan dari PM225 atau partikulat meter itu sempat mengalami kualitas yang tidak sehat bahkan berbahaya. Nah, dengan adanya kualitas udara yang berbahaya ini juga pemerintah Kota Pontianak sudah melakukan inisiatif untuk di mana diketahui proses belajar mengajar itu sudah dilakukan secara daring atau anak-anak sekolah khususnya pada tingkatan SD, TK, SD, dan SMP itu diliburkan. Nah, diketahui juga dengan adanya asap ini, itu kabut yang berada di Kota Pontianak ini lebih tampak tebal atau asapnya itu lebih tampak ya tebal gitu. Itu berada di waktu-waktu tertentu seperti pagi hari dan juga sore menjelang malam hari. Dan dari hasil sebaran titik panas atau hotspot yang ada di Kalimantan Barat ini, berdasarkan data yang kami dapatkan dari BMKG Kalbar, per tanggal 16 Agustus 2023 itu terdapat sebanyak 1.206 jumlah titik api yang ada di Kalimantan Barat. Dan yang terbanyak itu di Kabupaten Sanggau, yaitu sebanyak 377, kemudian Kabupaten Ketapang 279, dan yang ketiga itu di Kabupaten Kuburaya. Nah, dengan adanya peringkat atau posisi ketiga Kabupaten Kuburaya ini sebanyak 225, dan diketahui juga Kabupaten Kuburaya ini berada tidak jauh dari Kota Pontianak. Nah, ini bisa juga mengakibatkan Kota Pontianak ini diselimuti asap dari Kabupaten Kuburaya, seperti yang juga disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Suparmiji. Nah, untuk hasil kualitas pengamatan kualitas udara juga beberapa waktu lalu di Kabupaten Mempawah itu masuk ke dalam kategori tidak sehat. Kemudian di Kuburaya itu terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, itu masuk ke dalam kategori berbahaya. Nah, untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan ini sendiri, Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Sutarmiji juga menyampaikan pada kami saat kami wawancarai tadi pagi selepas upacara bendera. Nah, itu Bapak Gubernur itu mengatakan bahwasannya sudah mengantongi data lahan pemilik lahan yang terbakar. Nah, bahkan menurut Pak Sukarmiji juga berdasarkan data dari KLHK itu terdapat juga nama pemilik lahan yang pada tahun 2019 lalu itu mendapatkan penindakan. Nah, jadi dari data-data tersebut terdapat satu data pemilik yang dimana tahun 2019 itu mendapatkan penindakan, yang ini dikenakan denda oleh Mahkamah Agung sebesar 900 miliar, dan saat ini terjadi kembali di lahan tersebut. Dan menurut beliau dengan adanya kejadian ini juga akan mendapatkan penindakan lebih lanjut. Nah, dengan adanya prosesi pemadaman kebakaran hutan dan lahan ini juga mengalami berbagai kesulitan. Selain adanya kekeringan dikarenakan fenomena El Nino, terdapat juga air-air sungai yang berada di beberapa daerah itu mengalami kekeringan ya sahabat Tribuners, dan juga kesulitan dalam mengambil atau menerima sumber air sahabat Tribuners, sumber air yang minim dan juga lokasi yang dijangkau itu
sangat sulit seperti itu Sobat Tribuners. Kemudian untuk menanggulangi terjadinya atau meluasnya kebakaran hutan dan lahan ini, Gubernur Kalimantan Barat juga sudah menyampaikan pada kami bahwa pihak terkait seperti TNI, Polri, dan juga BNPB telah membuat embung dengan menggunakan terpal di berbagai lokasi. Dan juga penambahan pesawat helikopter yang dilakukan untuk melakukan prosesi atau waterbooming, seperti itu sahabat Tribuners. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio rekan Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Teddy Yahya, wartawan Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.